Depth-nya 100% KYC. Artinya apa sih KYC itu, Kak? KYC itu orang-orang yang kayak kita nih. Misalnya lo mau beli sebuah koin di toko kripto, kalian harus punya KTP kalian dan juga ada muka kalian. Nah, seperti itulah halnya KYC di sini gitu. Guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas koin yang namanya Dogecoin ya guys ya. Dogecoin ini token guys. Jadi dia masih pakai tokenomics dan juga gue akan menjelaskan secara dikit ya. Untuk si Dogecoin ini ada beberapa pertanyaan dalam pikiran kalian sendiri kan. Bagus nggak sih bang Dogecoin ini? Lalu apa kedepannya si Dogecoin ini? Dan juga kalau gue beli sekarang kira-kira bagus nggak untuk long term-nya? Jadi gue akan menjelaskan di video ini guys ya. Rekomendasiin kepada kalian untuk mendapatkan sebuah hadiah ya di minings.live atau cloud mining. Jadi di cloud mining ini selama beberapa hari aja gue udah mendapatkan kurang lebih $102. Habis itu juga promotion channel yaitu sekitar 38 Tron atau yang dikenal dengan $3. Terus kurang lebih gue udah ngedeposit si cloud mining ini kurang lebih 1,4 ya setiap harinya. Habis itu gue juga bisa ngedeposit 38,9 Tron ini. Artinya sekitar $5 lah. Kalau selama gue mainin mining live ini kurang lebih gue mendapatkan $7. Daftarannya akan gue kasih di deskripsi ya guys. Jadi kalian bisa scroll aja untuk deskripsi video gue. Yang pertama adalah Dogecoin. Dogecoin ini kalau kita lihat dia mirip dengan Coca-Cola ya. Dari tampilannya itu mirip dengan Coca-Cola. Nah, Dogecoin ini bukan koin meme token atau meme token ya. Jadi emang bener-bener dia ini adalah soft drink token. The first reflection token and soft drink at the same time. Artinya adalah dia ini adalah token pertama kali yang mengenalkan bahwa ini ada loh minuman ringan. Jadi dia ini produk yang nyatanya adalah minuman ringan ini sendiri. Dan goalnya saat Dep waktu itu atau Ask My Anything dia mengatakan bahwa Dogecoin ini akan berada di Walmart. Jadi kalau kalian tahu Walmart itu sama seperti yang di Indonesia yaitu Transmart, juga ada Chandra, juga supermarket yang besar lah. Di Jakarta gue nggak tahu sih supermarket yang terbesar apa. Tapi yang gue tahu kalau di sini tempat gue yaitu Transmart gitu ya. Ini juga kita melihat bahwa dia juga pernah mengadakan presale ya, dan presale-nya udah selesai. Nah juga kalau di sini juga dia menggunakan sebuah autobus. Sedikit ya, autobus itu apa? Nah jadi autobus itu untuk supaya dia ini nggak terlalu down terlalu tinggi gitu. Jadi emang bener-bener posisi dia itu posisi nyentuh support. Nah kalau misalnya dia jatuh, misalnya contohnya harganya Rp 0,04 abis itu angka 5 misalnya. Tiba-tiba Wallace itu menjual token ini sehingga harga token ini menjadi Rp 0,0 8 misalnya. Nah, autobus inilah yang berfungsi untuk membeli si Dogecoin secara otomatis. Jadi sehingga saat dia 0,004 habis itu angka 8, dia 0,004 habis itu angka 7 atau enggak 6,5. Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya nggak terlalu dam tinggi lah. Untuk Dogecoin itu seperti itu guys ya untuk tampilannya. Terus juga si Dogecoin juga kalau kita lihat lagi tampilannya ini bagus banget. Kalian bisa lihat ya. Dia juga udah udah memberikan sebuah sampel ya kepada influencer kayak Andy Lion atau enggak orang-orang yang berpengaruh lah. Nah terus juga dia juga udah ada di Big One. Jadi ini tampilannya keren banget sih kalau menurut gua. Ada di GT juga. Jadi memang bener udah ada di dua exchange ini. Terus juga dia ada di PancakeSwap juga ya. Itu mah hal yang biasa lah untuk semua token harus ada Pancake ya. Terus juga CoinMarketCap, CoinGecko tuh ya. Kalian bisa lihat ada CoinMooner. Jadi kalian bisa lihat juga ada Nextcoin, CoinMoonHunt, CoinSniper, CoinVote, dan CoinAlpha. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi di bawahnya lagi, ini adalah grafik tampilan dari Dogecoin sendiri. Keren sih menurut gua. Memang kemarin itu dia posisinya turun ya guys ya. Turun karena Walls itu menjual token ini dengan besar-besaran. Tapi sekarang si Dogecoin malah peringkat ke 9 ya, top 9 lah di CoinMarketCap gitu ya. Most view base ya. Terus kalau kita lihat lagi di bawahnya tampilannya kayak gini guys. Jadi menurut kalian menarik gak sih tampilan seperti ini? Kalau menurut gue sih menarik sih. Nah dia juga udah diaudit sama sistem KYC. Yaitu dia diaudit oleh Solidproof. Dan juga dia juga di sini di sertifikat Solidproof-nya udah dikasih tahu. Depth-nya 100% KYC. Artinya apa sih KYC itu kak? KYC itu orang-orang yang kayak kita nih. Misalnya lo mau beli sebuah koin di toko kripto. Kalian harus punya KTP kalian dan juga ada muka kalian. Nah seperti itulah
halnya KYC di sini gitu. Jadi Dapps-nya ini udah tampilin muka, udah tampilin alamat mereka, dan bener-bener menurut gua aman lah. Terus juga auditnya yaitu solid proof. Jadi si Doskola ini udah diaudit, dan ini adalah white papernya. Kalau gue mau menjelaskan white papernya terlalu panjang untuk kita sendiri gitu ya. Dari Doskola seperti ini guys ya. Nah, gue akan menjelaskan sedikit lagi. Doskola ini itu untuk yang pertama guys. Jadi Doskola ini menurut gue udah aman lah untuk kalian sendiri untuk beli, karena udah sistem KYC dan juga solid proof. Tapi ya kalau misalnya harganya lagi tinggi ya kalian harus take profit ya guys ya. Terus kalau kita lihat di sini Doskola pengikut ya di Twitternya yaitu 27.000 ya followers. Kita genapin aja. Nah kalau kita lihat juga Doskola juga ini udah punya kaleng resminya sendiri guys ya, dan udah dibagikan ke influencer ternama yang gue bilang tadi. Nah terus juga si Doskola juga apakah benar dia fundamentalnya bagus ke depannya? Ya, gue akan menjelaskan bahwa fundamental Doskola itu bagus karena dia udah mempunyai kaleng sendiri, dan dia juga yang gue bilang tadi goalnya yaitu di Walmart. Nah juga kalau misal udah goalnya di Walmart ya artinya udah bisa kita beli Doskola ini di market sana ya, di New York sana. Walmart New York bukan sih ya, New York kayaknya ya. Terus kalau kita lihat lagi di bawahnya lagi si Doskola ini udah bekerja sama ya, bukan hanya yang gue bilang tadi Andelion, tapi dia juga bekerja sama dengan Young Motorsport yaitu nomor 12 truk ya, nomor truk 12 Doskola. Jadi kalau kita lihat NASCAR itu kan punya dua jenis ya. Yang pertama adalah Doskola, dan juga satunya lagi mobil yang biasa itu loh, Chevrolet yang satunya biasa lagi yang kayak Shiba Inu, kayak Baby Dogecoin. Kalian tahu kan? Ya dia orang kerjasama dengan itu. Tapi kalau Doskola dia yang truknya. Tapi sama-sama NASCAR ya guys ya. Kalau kita lihat lagi di bawahnya lagi, Doskola ini dia mengatakan bahwa top 10 most view project on CoinMarketCap. Artinya ini baru-baru ya guys ya. Artinya dia ada di nomor 9 tuh. Kalau bisa lihat nomor 9. Nah, benar nggak sih hal yang seperti itu, Bang? Kita lihat bawah dulu ya. Yang pertama adalah kita juga lihat dulu produknya emang udah ada, dan ini udah ada orang yang mereviewnya guys ya, meninjaunya. We are working hard to find the best flows match for our Doskola soft drink distribution under your opinion. Jadi ini yang gue bilang tadi ya guys ya, bahwa tadi itu ada walls yang menjualnya. Nah terus tiba-tiba di buyback oleh si Doskola tuh, kalau bisa lihat di buyback ya. Dan hingga harga Doskola nggak terlalu drastis. Nggak ada koin yang namanya buyback autobus kayak gini ya guys ya. Menurut gue autobus ini sangat-sangat bagus lah untuk supaya si Doskola ini nggak jatuh ya guys ya. Kalau menurut gue sih itu. Kalau kalian bisa lihat lah koin lain, ibaratnya kalau udah masuk ke CoinMarketCap itu pasti akan dump secara drastis ya. Dan juga bahkan bisa nambahin 01 di depannya. Ini kan dia bilang top 9 ya guys. Jadi kita harus memastikan apakah benar gitu ya. Nah, jadi kita ke sebelahnya yaitu apa itu cryptocurrency yang paling banyak dilihat. Apa cryptocurrency yang paling banyak dilihat di CoinMarketCap? Lihat mata uang kripto mana yang pengunjung CoinMarketCap lihat paling baru-baru ini. BNB langsung di Doskola, dan kita lihat di sini Doskola lagi turun 50,84%. Artinya apa? Artinya bisa lah kita ambil si Doskola ini di harga-harga kayak gini. Kenapa kok gue bilang kayak gitu? Kemarin itu gue beli ini tambahan lagi, serok lagi maksudnya 0,03 baru angka 19, dan sekarang harganya 22 ya. Jadi artinya naik lah gitu untuk si Doskola ini. Walaupun di sini katanya turun, tapi kalau kita lihat hari ini per satu hari ya 24 jam itu dia lagi angka naik guys ya, 5,35%. Oke, menyimpulkan untuk Doskola ini sendiri guys. Yang pertama adalah Doskola itu menurut gua ini adalah koin atau token yang menurut gua bagus lah untuk kita beli ya guys ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia mempunyai goal yaitu dia akan ke Walmart. Walmart itu yang gue bilang tadi sejenis supermarket besar yang ada di Amerika sana ya guys ya, New York sana. Terus kalau di Indonesia sendiri yang gue bilang tadi Transmart lah ya. Kurang lebih seperti itu. Pertama, yang artinya ini dia bukan koin meme, token. Artinya dia bukan charity juga. Yang benar-benar kita sebagai investor pasti uangnya akan habis ya guys ya. Tapi kalau ini dia ada barang sendiri gitu, barang resminya.
Dan juga dia punya charity fashion juga, misi dia juga ada juga untuk melindungi sebuah ekosistem laut ya guys ya, biota laut ya. Nah, tapi itu nanti dia harus ini dulu karena dia project yang terpenting adalah ini guys. Nah, terus yang kedua adalah Doskola ini dia menurut gua kalau harga saat ini itu masih dalam batas wajar ya guys ya. Jadi kalau kalian mau beli ini Doskola itu bagus sih untuk saat ini. Takutnya nanti dia ngepam lagi gitu guys ya. Karena dia posisi saat ini naik kurang lebih sekitar 0,39%. Walaupun dia lagi posisi penurunan yaitu 50%, itu wajar sih kalau menurut gua, wajar banget lah untuk si Dogecoin. Tapi Dogecoin belum pernah nambahin angka 0 1 di depannya. Jadi artinya dia ini masih layak untuk dipertimbangkan. Karena kalau kita melihat dari koin-koin lain, mereka pun pasti kalau udah di CMC itu pasti akan nambah 0 1 di depannya. Jadi sih untuk si Dogecoin. Oh ya, satu lagi tambahan bahwa devnya mengatakan Dogecoin ini adalah the next Shiba Inu guys ya. Baiklah, gua akhiri video gua Yunus, sampai jumpa di next video.